I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rajana. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Siti Walidah atau yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, sang tokoh pendidikan dan emansipasi perempuan dan salah seorang tokoh perempuan yang berjasa dalam bangsa ini. Siapa sih sosok Siti Walidah ini? Siti Walidah yang lahir pada tahun 1872 di Kauman, Yogyakarta. Dia adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta. Dia bersekolah di rumah karena adat yang ketat yang mengharuskan semua anak perempuan di lingkungan Keraton Yogyakarta harus tinggal di dalam rumah atau di pingit hingga saat mereka menikah. Walaupun dia bersekolah di rumah, tetapi dia diajarkan oleh ayahnya berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Akibatnya, Siti Walidah tidak pernah mendapatkan pendidikan umum, kecuali pendidikan agama yang diajarkan oleh ayahnya. Kemampuan berdakwah dia diasah sejak kecil. Hal ini membuatnya mendapat kepercayaan dari sang ayah untuk membantu mengajar di Langgar yang biasa disebut Langgar Kiai Fadil. Lalu pada tahun 1889, Siti Walidah menikah dengan sepupunya yang bernama Muhammad Darwis, atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis ini lahir pada tahun 1868. Dia adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar Khatib Amin Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Sejak kecil, ia telah menerima pendidikan agama yang baik karena orang tuanya juga merupakan pejabat agama di Keraton Yogyakarta. Setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, Nyai Ahmad Dahlan selalu mengikuti suaminya dalam setiap perjalanan mengembangkan Muhammadiyah. Namun, karena beberapa pandangan Ahmad Dahlan tentang Islam dianggap radikal, pasangan ini kerap menerima ancaman. Misalnya, sebelum melakukan perjalanan ke Banyuwangi, Jawa Timur, mereka menerima ancaman pembunuhan dari kaum konservatif di sana. Nyai Ahmad Dahlan diancam dijadikan sandera dan suaminya akan dibunuh jika dia berani datang ke Banyuwangi. Lalu pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan Sopo Tresno. Sopo Tresno ini sebuah perkumpulan gadis-gadis terdidik yang ada di sekitar Kauman. Dia bertekad memperjuangkan hak-hak perempuan. Pengajian untuk kalangan perempuan ini tidak hanya diisi dengan pengetahuan tentang agama saja, tetapi juga mengajarkan tentang arti pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Dia mulai berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang isu-isu perempuan. Kemudian
Pada tanggal 19 Mei tahun 1917, perkumpulan Sopo Tresno ini berubah menjadi Aisyah. Nama Aisyah ini terinspirasi dari istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah yang dikenal cerdas dan mumpuni. Harapannya, profil Aisyah juga menjadi profil orang-orang Aisyah. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Dia juga menentang kawin paksa. Pemikirannya itu pada awalnya mendapat tantangan dari masyarakat, namun belakangan dapat diterima sedikit demi sedikit oleh masyarakat. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki, Nyai Ahmad Dahlan ini berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka. Setelah sang suami Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1923, Nyai Ahmad Dahlan terus aktif di Muhammadiyah dan Aisyah. Pada tahun 1926, ia memimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Ia adalah perempuan pertama yang memimpin konferensi itu. Nyai Ahmad Dahlan terus memimpin Aisyah sampai tahun 1934. Selama masa pendudukan Jepang, Aisyah dilarang oleh militer Jepang yang ada di Jawa dan Madura pada tanggal 10 September tahun 1943, dan Nyai Ahmad Dahlan kemudian bekerja di sekolah-sekolah dan berjuang menjaga siswa dari paksaan untuk menyembah matahari dan menyanyikan lagu-lagu Jepang. Nyai Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tanggal 31 Mei tahun 1946 dan dimakamkan di belakang Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Berkat jasa dan pengorbanannya, pada tanggal 10 November tahun 1971, Nyai Ahmad Dahlan dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden pada nomor 42 TK tahun 1971.